sekali menghadapi kehidupan itu. Sehingga anaknya bisa berani menghadapi. Kehidupan itu bukan untuk ngeluh. Untuk dihadapi. Dihadapi bukan untuk ngeluh. Maka saya titip bagi orang tua di sini yang tukang ngeluh. Jangan ngeluh kepada anak. Menderita, telan sendiri. Tanggung jawab sendiri. Kalau Anda mau cerita tentang penderitaan boleh. Ada solusinya. Nak, ibu menghadapi masalah seperti ini. Tapi jangan khawatir, nak. Pasti bisa beres. Aku akan beresin itu. Itu baru boleh. Jangan, nak, ya nak, aku gini. Tambah menderita semuanya. Tepuk tangan dulu untuk semua. Apa kabar? Dan yang paling mengesankan saya. Pernah suatu malam jam 2, jam 3 malam. Maka saya di sini saya nilai. Gak apa-apa miskin. Renjung, sepujung. Orang boleh miskin. Mental jangan miskin. Jadi jam 2, jam 3 malam lagi menumbuk singkong. Untuk dibuat geduk lindri. Jas. Pagi itu jam 2, jam 3 malam sudah keluar keringat banyak. Saya lewat beliau. Balik lagi. Mah dibantu mah. Gak usah, tidur aja lagi. Mah dibantu mah. Gak usah, tidur aja lagi. Sepotong cerita itu pun menguatkan saya. Betapa besar kasih ibu kepada anaknya. Dari situ saya tahu. Manusia kantong boleh kosong. Jangan mental yang kosong. Kantong boleh melarat. Jangan mental yang melarat. Jika mental melarat, kantong pasti melarat. Papa saya, orang luar biasa biarpun miskin. Nyekoi saya dalam kata-kata motivasi. Terus dikasih. Liao yu heng sing die pang mu chen chen. Igong isan. Ada 2 kata-kata yang tidak akan saya lupakan. Terus saya ucapkan. Dia bilang begini. Wang lianku. Jungren kenku. Jamu yang paling pahit di dunia. Kemiskinan lebih pahit daripada jamu yang paling pahit. Ingat Andi, jangan miskin. Iya Pak, sekarang masih miskin soalnya. Iya Pak. Wang lianku jungren kenku. Teng Dianan. Mau naik ke langit susah. Jungren kenan. Memohon kepada orang lain lebih susah. Tolong dong, utang. Tolong dong. Sumpah saya. Buat satu keputusan. Tidak mau miskin. Berjuang keras. Punya uang. Bantu orang yang membutuhkan bantuan. Hidup seperti itu. Sampai saya umur 22 tahun. Sampai umur 22 tahun. Diundang kakak saya. Andri berangkat ke Jakarta, roba nasibmu. Berangkat saya naik bis malam dari kota Malang ke Jakarta. Dikasih kopi 1 botol makan dalam perjalanan buat bekal. Sambil ditangisi oleh mama saya. Karena nggak pernah keluar kota begitu jauh. Nangis. Mau nangis pun nggak tahan. Ditahan terus. Begitu jam berangkat, mama pulang, bis jalan. Ganti air mata netes terus. Sambil tanya ke dalam diri. Pakai apa bisa sukses? SDTT. Sekolah dasar tidak tamat. Pakai apa bisa sukses? Seumur 22 tahun tidak pernah ada koran masuk. Tidak pernah menikmati satu keluarga makan di restoran besar. Restoran tanggung, restoran kecil, restoran pinggir jalan. Tidak pernah mengalami. Paling banyak kalau ulang tahun, besok bangun pagi. Ulang tahun langsung dapat 2 telur merah. Yang 1 dipotong separuh kasih adik saya. Yang separuh kasih kakak saya. Yang 1 dimakan sendiri. Wah, nikmatnya bukan main. Lain dengan anak saya. Begitu prosot anaknya miliarder, keluar masuk mobil Mercy. Pembantunya ada 4, supir ada 2. Semua sekolah di International School. Yang 1 udah berangkat ke Singapura dan segera akan berangkat ke Amerika. Beda nasib. Kalau mau ulang tahun, mama sering tanya. Nak, kamu mau ulang tahun di mana? Minggu lalu kan kamu diundang oleh teman-temanmu. Ditawari loh makan pesta. Tapi saya yakin, senikmat-nikmatnya anak saya mau ulang tahun, tidak mungkin menang kenikmatan waktu saya ulang tahun 2 telur merah saya. Jalan, bis terus jalan sampai kota Semarang. Muncul keyakinan. Siap menghadapi apapun di depan dengan berani dan jujur. Itulah senjata. Proses terus 22 tahun, 30 tahun kemudian. Hari ini saya bersyukur sudah jadi saya. Orang sebut motivator nomor 1 Indonesia. Family bagus, anak-anak 3,
di atas rata-rata semua IQ-nya. Kawan saya dari menteri sampai ke tukang becak, tinggal satu tembus ke presiden. Kenapa? Saya mengusulkan ke pemerintah supaya Indonesia mempunyai hari motivasi nasional. Saya bersyukur kalau kita boleh berbicara tentang bahasa keagamaan. Nama besar materi titipan Tuhan. Itu cuman sementara. Apalagi kalau ngerti perubahan. Nggak lama. Nama besar, materi, uang, keluarga. Sebentar juga hilang. Lalu kekayaan saya apa? Mental. Spiritual kekayaan saya. Bukan materi. Itu akan hilang. Maka dengan kondisi seperti ini, saya terus sebar. Supaya setiap anak Indonesia mengerti hukum. Hukum apa? Yang saya telah jalani. Pengertian. Filosofi. Apa itu filosofinya? Tidak lain dan tidak bukan adalah success is my right. Sukses adalah hak saya. Dibagikan. Ratusan juta manusia Indonesia miskin. Miskin mental. 40 juta manusia Indonesia hidup di bawah kemiskinan. Rusak, berantakan. Korupsi terbesar 5 besar dunia. Kenapa? Tidak ada IQ. Cinta negara. Itu yang boros, yang hilang. Jika itu bisa ditimbulkan, nasionalisme muncul. Semuanya muncul, termasuk kita semua hadir di sini. Sebagai Buddhis dan yang lain bisa mempunyai cinta negara. Fight habis-habisan. 10 tahun Indonesia akan bangkit. Maka dibutuhkan setiap orang kita mau sukses harus mengerti dhamma. Success is my right. Kebenaran, kasunyatan. Sukses adalah hak saya. Kesuksesan bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Mari kita baca bareng-bareng ya. Dari atas. 1, 2, 3. Sukses adalah hak saya. Kesuksesan bukan milik orang-orang tertentu. Kesuksesan milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Dengan pengertian potensi diri, pengertian jati diri, itu akan ada dobrakan, keyakinan akan muncul. Poin berikutnya. Peranan saat ini, kekuatan pikiran potensi diri, nilai orang lain. Hari ini saya luar biasa, percuma tanpa orang lain. Kalau sudah punya jati diri, orang lain lebih penting daripada saya. Ini hukumnya penting sekali. Tayudun, JU. Bagaimana kita bergaul, menghadapi kehidupan ini. Jordan Tetauli. Bagaimana bisa jadi orang, menghargai orang, menerima orang, mengangkat orang, mendorong orang, membantu orang. Ini ilmu. Tidak mudah. Saya ngalami semua. Sukses saya ini kumpulan dari orang lain bantu saya. Kekuatan orang lain itu yang banyak sekali membantu saya. Sehingga saya harus siap. Jadi orang yang siap untuk membantu yang lain. Dengan seperti itu akan gulung. Siapa orang lain? Banyak sekali. Adik kita, saudara kita, kawan kita, bos kita, atasan kita, guru kita, mama kita, ayah kita. Buat saya, pendorong paling utama adalah orang tua kita. Setuju? Banti tadi juga bicara juga ya. Orang tua kita, tepuk tangan dulu. Kalau orang tua kita tidak bisa menghargai orang tua kita, mau sukses, sulit. Tapi kalau Anda bilang, Pak ada orang sukses Pak, orang itu luar biasa sukses, miliarder dolar. Tapi kalau orang itu tidak menghargai orang tuanya, ada apanya depan saya? Nggak ada nilai, saya nggak lihat uang. Saya lihat karakter, saya lihat pribadi. Biarpun kita berjuang keras masih belum sukses, tapi kita bisa menempatkan orang tua. Itulah karma baik akan hadir di tengah Anda. Maka di sini saya akan coba putar CD yang sering diputar oleh Radio Smart FM. Radio Smart FM yang tiap Senin jam 7 jam 8 Anda bisa putar. Jutaan manusia Indonesia tiap Senin nunggu cerita hidup, cerita tentang sepotong cerita. Di sini saya akan putarkan cerita tentang bagaimana bakti sang cucu. Seorang nenek mau dibuang.
Karena apa?